Halo rebahaners bucin dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sehat? Kalau sakit minum baygon sono, Anda tewas kami puas. Hehe, canda guys. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas alur cerita singkat film yang berjudul The Mechanic. Walaupun berjudul The Mechanic, tapi film ini bukan berkisah tentang dunia mesin. Film yang keluar pada tahun 2012 ini bergenre action dan trailer dengan pemeran utama yang dibintangi oleh aktor Jason Statham. Bagi kalian yang belum menonton video ini, aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler content. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja simetriskan posisi rebahan, cari tempat tersantuy, siapkan kopi dan rokok, cari bantal, dan ini dia. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Arthur Bishop yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Nah, awal cerita ia diberikan misi untuk membunuh seorang kartel atau bahasa mudahnya bandar narkoba. Di misi ini Bishop melakukannya dengan sangat rapi, di mana saat korbannya sedang berenang, ia menyergapnya dari bawah dan membuat seolah-olah korbannya mati akibat tenggelam. Setelah melaksanakan aksinya, ia pun pergi ke bawah tanah dan mengganti bajunya. Dengan memanfaatkan keributan yang terjadi, ia pun dapat kabur dan pergi dari tempat itu dengan cara melompat ke sungai, kemudian pergi dengan berpegangan kepada kapal yang lewat. Tempat pun berpindah ke sebuah pelabuhan di mana ia memberi minuman kepada si penjaga kapal Henry dan pergi dengan kapal kecil melewati laut ke rumahnya yang berada di pinggir sungai tepat di tengah hutan. Nah, disinilah ia merencanakan semua aksinya, di mana tugas-tugasnya harus dibuat seolah-olah menjadi kecelakaan. Kemudian ia membakar semua berkas yang ada untuk menghilangkan jejak. Setelah pekerjaannya berhasil, Bishop pergi ke suatu restoran dan bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Harry, yang tak lain adalah sahabat dekarnya sekaligus atasan yang memberikannya pekerjaan. Nah, setelah mendapatkan bayarannya, ia pergi ke suatu kafe, bertemu dengan seorang gadis dan menghabiskan malam dengannya, dan kemudian pergi. Begitulah kehidupannya saat sedang tidak bekerja. Namun keesokan harinya hal mengejutkan terjadi, di mana saat Bishop sedang memeriksa pekerjaan selanjutnya, ia menemukan bahwa orang yang harus dia bunuh adalah sahabatnya sendiri, yang tak lain adalah Harry. Merasa ada yang salah, ia menghubungi perusahaan yang memberinya pekerjaan dan meminta pertemuan dengan petinggi perusahaan tersebut. Nah, singkat cerita, Bishop pun bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Dean, yang merupakan salah satu petinggi tempat ia bekerja. Di sini diketahui bahwa Harry telah membocorkan rahasia sebuah misi di Afrika Selatan, di mana mengakibatkan 5 orang terbunuh pada saat itu. Dengan bukti ada transferan uang yang sangat besar ke rekening Harry. Dean pun memberikan pilihan kepada Bishop untuk membunuh temannya Harry tanpa rasa sakit, atau mereka akan mengirim orang lain untuk melakukannya. Dan Bishop memilih pilihan pertama agar temannya tidak menderita. Rencana pun dilakukan, di mana Bishop menelpon Harry di kantornya, seolah-olah memberitahu akan ada orang yang akan membunuhnya dan menyuruhnya untuk pergi sendiri ke tempat parkir di bawah gedung. Namun sial, di sini akhirnya ia mengetahui bahwa orang yang akan membunuhnya tak lain adalah Bishop, sahabatnya sendiri, yang seolah-olah membuat ia terbunuh karena pencurian mobil. Nah, di sini sedikit drama kesedihan terjadi, di mana Harry mengeluarkan pistolnya, namun bukan untuk membunuh Bishop, melainkan diberikan kepadanya. Dan akhirnya Harry dengan sukarela mau dibunuh oleh Bishop dengan alasan ia tak mau orang lain yang melakukannya. Tembakan pun terjadi dan tentu saja membuat Bishop merasa sangat bersalah karena telah membunuh sahabatnya sendiri. Singkat cerita, setelah membunuh sahabatnya, ia pun bertemu dengan Stephen, seorang berandalan yang tak lain adalah anak dari Harry, saat mengunjungi pemakamannya dan mengantarnya ke rumah ayahnya yang sebentar lagi akan disita oleh bank. Nah, disinilah mereka mulai berhubungan, di mana pada malam hari Bishop menggagalkan usaha Stephen saat ingin membunuh seseorang yang ingin mencuri mobilnya. Keesokan harinya Stephen secara tidak sengaja bertemu dengan Bishop dan meminta pekerjaan kepadanya dengan alasan bahwa Bishop berhutang kepada ayahnya. Bishop yang awalnya menolak karena rasa bersalah telah membunuh ayahnya, akhirnya mengajaknya untuk ikut bersamanya menjadi The Mechanic, yaitu pembunuh bayaran yang membunuh targetnya tanpa meninggalkan jejak. Cerita pun berlanjut, di mana Stephen diberi misi untuk selalu datang ke sebuah kafe setiap pagi selama 1 jam. Kemudian di sela misi itu ia dilatih oleh Bishop, mulai dari menggunakan senjata sampai mempelajari bagaimana cara membunuh orang agar tidak terlihat seperti pembunuhan, dan juga mengajak Stephen pindah ke rumahnya. Nah, setelah pindah, Bishop pun mengajak Stephen untuk melihat pekerjaannya, yaitu membunuh seorang penjual senjata ilegal. Mereka pun datang dan berpura-pura untuk membeli senjata.
Nah, ketika sudah masuk, Bishop langsung melakukan aksinya, dan lagi-lagi ia membunuh targetnya dengan cepat dengan cara menjerat lehernya, dan meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan jejak. Kemudian tempat pun berpindah ke rumah Bishop, di mana ia memperlihatkan tempat rahasianya, dengan tujuan membakar bekasnya setelah misinya selesai. Melihat hal ini, Stephen pun mengikutinya untuk membereskannya. Nah, untuk informasi, selama di rumah ini, Stephen selalu memperhatikan dan mengikuti kebiasaan Bishop. Mulai dari membetulkan mobil sampai memutar musik. Namun hal ini selalu dilarang oleh Bishop karena itu adalah barang pribadinya. Oke, kembali ke cerita. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Bishop memberi tugas kepada Stephen untuk membunuh seseorang yang merupakan pembunuh bayaran dari kelompok lain, yang ternyata adalah orang yang selama ini sering ditemuinya di kafe saat menjalankan misi dari Bishop. Setelah mengetahui orang itu adalah target pembunuhannya, yang ternyata adalah gay, Stephen pun mendekatinya dan kemudian mengajaknya minum di suatu bar. Nah, di bar ini Stephen diperintahkan oleh Bishop untuk membunuhnya dengan menuangkan racun ke dalam minumannya. Namun bodohnya, karena ingin terlihat keren seperti yang dilakukan oleh Bishop saat membunuh pedagang senjata kemarin, ia tidak menjalankan perintah dan malah menerima ajakan untuk datang ke rumah si target, dengan rencana ia akan membunuhnya di sana dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Bishop. Rencana pun dilakukan di mana ia berpura-pura mau diajak tidur oleh targetnya dan kemudian menjerat lehernya. Namun sial, targetnya berhasil melawan dan menjatuhkan Stephen. Pertarungan sengit pun terjadi di mana ia dihajar habis-habisan. Beruntungnya, Stephen mendapatkan sebuah tongkat dekat perapian dan berhasil membunuh targetnya dengan cara menusuknya berkali-kali. Aksi pun diakhiri dengan penyesalan Stephen karena mengacaukan rencana yang telah diberikan kepadanya. Cerita pun berlanjut di mana Bishop mendapatkan bayaran atas pekerjaannya dan juga telepon dari Dean yang menawarkan pekerjaan selanjutnya untuk dikerjakan. Bishop pun jelas menolak karena pekerjaan sebelumnya baru saja diselesaikan. Namun karena dorongan bosnya itu, ia akhirnya mengiyakan permintaannya. Oke, singkat cerita, mereka berdua membuat rencana untuk membunuh seseorang bernama Andrew Paul yang menyatakan dirinya adalah seorang nabi agama baru. Nah, mereka berencana untuk membunuh Andrew dengan suntikan adrenalin yang akan menghentikan jantungnya. Rencana pun dilakukan di sebuah hotel di Chicago tempat target mereka menginap. Mulai dari memasang kamera untuk mengawasi sampai masuk ke ventilasi udara di dalam dinding guna masuk ke dalam ruangan Andrew tanpa terdeteksi. Namun sial, saat melancarkan aksinya, mereka mengetahui bahwa Andrew mengkonsumsi sejenis narkoba yang membuat adrenalin tidak memiliki efek di tubuhnya. Dalam kebingungan, mereka pun memutuskan untuk berintrovisasi. Melihat Andrew yang sudah tak sadarkan diri pada narkobanya, mereka memasukkan kabel kamera yang mereka pakai ke dalam mulutnya dengan tujuan membuatnya mati karena tidak bisa bernapas dan kembali lagi ke dalam ventilasi udara setelah Andrew tak bernyawa. Setelah mengetahui Andrew tak bernyawa, pengawalnya pun langsung masuk memeriksa ruangan. Namun sial, Stephen menjatuhkan sebuah baut yang menggelinding keluar dinding. Bentar. Dinding. Kok gua keinget sama Jamet ya? Melihat hal ini, si pengawal memeriksa dinding hotel dan keributan pun terjadi ketika Stephen menembakkan pistolnya. Mereka langsung dikejar oleh pengawal Andrew dan tentu saja langsung ditembaki. Kejar-kejaran pun terjadi, namun menggunakan skillnya mereka dapat mengalahkan satu persatu anak buah Andrew dan bertemu di atap gedung. Kemudian terjun ke bawah menggunakan tali yang mereka siapkan dan kabur secara terpisah. Tepat pun berpindah di sebuah bandara di mana Bishop baru kembali dari misinya di Chicago. Nah, saat sedang menunggu, ia melihat seseorang yang dikenalnya, yaitu Sebastian, yang tak lain adalah orang yang menjadi korban pada misi di Afrika Selatan. Bishop pun langsung mendatanginya. Nah, di sini diketahui bahwa Sebastian lah yang membunuh semua agen di Afrika Selatan atas suruhan Dean untuk menjebak Harry agar Harry dibunuh olehnya. Mengetahui hal ini, Bishop tak tinggal diam. Merasa kesal sudah dijebak, ia langsung menghajar Sebastian di dalam bus. Dan dengan amarahnya, ia berhasil mengalahkan Sebastian dan berakhir dengan Sebastian dicampakkan keluar bus dan tertabrak oleh mobil. Setelah membunuh Sebastian, Bishop pun pergi menuju rumahnya. Nah, saat sudah sampai di pelabuhan, ia disergap oleh anak buah suruhan Dean. Namun dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Dan sialnya, menemukan bahwa Henry, si penjaga kapalnya, sudah terbunuh. Tempat pun berpindah ke rumah Bishop, di mana Stephen sudah dikepung oleh anak buah Dean dan menunggu Bishop pulang. Namun dengan arahan Bishop yang memberitahu Stephen bahwa ada pistol di sopanya, Stephen dapat melawan dan membunuh mereka. Mengetahui mereka diburu, Bishop pun memutuskan untuk pergi memburu Dean atasannya dan menyuruh Stephen untuk mengumpulkan senjata.
Tapi sialnya saat mengambil senjata, Stephen tidak sengaja menemukan pistol ayahnya di dalam tempat penyimpanan perkakas dan mengetahui bahwa Bishop lah yang sudah membunuh ayahnya. Oke, singkat cerita, setelah mengumpulkan senjata, mereka pergi menuju ke rumah Finch, si pengawal Dean yang ia jumpai saat bertemu dengannya sebelumnya. Sedikit drama pun terjadi, di mana mereka mengancam Finch untuk memberitahu di mana Dean berada, atau Bishop akan menghancurkan tangan anaknya. Nah, di sini akhirnya mereka mengetahui di mana posisi Dean sebenarnya. Aksi perburuan pun dilakukan, di mana Bishop memancing Dean keluar dengan cara menelponnya dan berpura-pura bahwa Bishop sudah berada di dalam gedung yang sama tempat ia berada. Tak tinggal diam, Dean langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkannya dari gedung, dan disinilah rencana mereka dimulai, di mana Bishop menunggu di sebuah mobil di tempat parkir di suatu gedung, dan Stephen mencuri sebuah bus. Dan benar saja, ketika rombongan mobil Dean lewat, Bishop langsung menancap gas dan menabrak mobil pengawalnya dengan keras. Kemudian disambut oleh bus yang dikendarai oleh Stephen yang menabrak mobil pengawalnya dari depan. Melihat mobil Dean tanpa pengawal, Bishop dengan cepat mengganti mobilnya dan menabrak Dean dengan menggunakan truk sampah, sampai membuat mobil tahan pelurunya hancur berantakan. Adegan aksi pun diakhiri dengan mana mereka menembak Dean yang sedang merangkak keluar dari mobilnya sampai mati. Tempat pun berpindah ke sebuah mobil di mana mereka berdua berkendara menuju rumah dan mulai berdiskusi. Nah, di pembicaraan ini diketahui bahwa mereka akan menghilang, mencari pekerjaan baru dan identitas baru. Namun di tengah pembicaraan mereka, Bishop secara tidak sengaja melihat pistol Harry yang disimpan di rumahnya berada di sarung pistol yang digunakan Steve. Cerita pun berlanjut di mana mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin. Stephen pun keluar untuk mengisi bensin mobilnya. Namun ternyata saat mengisi bensin, ia membuat bensin tersebut tumpah dan kemudian menembak mobil Bishop dari kejauhan sehingga menghancurkan mobilnya karena ledakan. Singkat cerita, setelah meledakkan mobil Bishop, Steve menuju rumahnya, menghidupi musik dan kemudian pergi menggunakan mobil yang ada di bengkel Bishop. Namun sial, tak lama setelah mengendarai mobilnya, Steve menemukan sebuah kertas di tempat duduk tepat di sampingnya yang bertuliskan, "Jika kamu membaca ini maka kau mati," yang berasal dari Bishop. Dan benar saja, tak lama setelah itu mobil yang dikendarai oleh Steve langsung meledak. Disusul rumah Bishop yang terbakar dan meledak akibat api yang berasal dari jebakan yang ada pada pemutar musik yang digunakan oleh Steve sebelumnya. Cerita pun kembali ke pom bensin tepat mobil Bishop meledak, di mana sekelompok polisi sedang melihat rekaman CCTV saat ledakan terjadi. Nah, di sini diketahui ternyata Bishop berhasil kabur sesaat sebelum ledakan terjadi dan berhasil selamat. Di akhir film terlihat di mana Bishop berjalan santai meninggalkan pom bensin, kemudian pergi dengan mobil yang sudah ia persiapkan, dan film pun tamat. Film ini sebenarnya sangat seru karena ceritanya itu bertingkat-tingkat, di mana ia memiliki tugas untuk membunuh temannya sendiri, membunuh orang untuk balas dendam, dan membunuh anak dari sahabatnya sendiri yaitu Steve. Tapi kelemahan dari film ini yaitu durasinya yang terlalu pendek, di mana semua adegan dipadatkan dan disajikan dalam waktu hanya 1 jam 30 menit. Oke, saya beserta semua jajaran penjual Thai tea original di seluruh dunia mengucapkan terima kasih. Sawadee krap, sempak teksana.